Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke baik, senang sekali nih dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Oke baik, jadi langsung aja. Pada kesempatan video kali ini aku senang sekali karena ada kabar-kabar gembira nih buat teman-teman semua. Bahwasanya kabar gembiranya ada bantuan terbaru dari Kemensos, dan bantuan ini sebesar 15 juta rupiah dan ini diberikan per kakak teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Dan untuk cara mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut sebesar 15 juta dari Kemensos itu sangatlah mudah sekali. Teman-teman cukup persiapkan dua hal saja, yaitu KTP dan kartu keluarga. Dan lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi kita akan bahas setelah ini. Buat teman-teman yang berminat dan ingin mendapatkan bantuan ini, pastikan ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman mendapatkan informasi ini secara lengkap dan jelas. Oke baik, kita lanjut aja. Oh ya teman-teman, satu ketinggalan seperti biasa. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman nih yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk nggak usah segan, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, karena teman-teman nggak akan rugi sama sekali, karena channel ini juga akan memberikan informasi mengenai bantuan terbaru lagi dari pemerintah lainnya. Jadi langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi dan upload terbaru di channel ini. Oke teman-teman, oke baik, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai bantuan ini sebesar 15 juta dari Kementerian Sosial. Oke baik, jadi langsung ya biar lebih cepat kita langsung bahas ke cara mendaftar bantuan tersebut dari Kemensos. Nah, sebelum aku kasih tahu cara mendaftar bantuan tersebut, aku akan kasih tahu terlebih dahulu syarat-syarat atau kriteria dalam mendaftar bantuan tersebut biar teman-teman nanti bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, jadi ada hal-hal yang harus teman-teman penuhi dalam mendaftar bantuan ini ya. Jadi kita langsung aja bahas syarat-syaratnya apa saja. Jadi syarat yang pertama yang teman-teman wajib penuhi yaitu pastikan kalian adalah seorang warga miskin ataupun orang tidak mampu yang nama itu terdaftar di dalam data di TKS Kementerian Sosial. Terus syarat yang kedua, teman-teman pastikan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan memiliki kartu keluarga. Nah, terus yang ketiga, pastikan teman-teman mempunyai rumah di atas milik sendiri, bukan rumah sewa, dan dibuktikan dengan surat kepemilikan dari camat. Nah, jadi teman-teman semua pastikan telah memenuhi persyaratan tersebut untuk bisa mendaftar dan mendapatkan bantuan dari Kemensos sebesar 15 juta rupiah ini. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Jadi nggak bisa sembarang orang ataupun nggak bisa semua orang ya. Pastikan teman-teman sudah memenuhi persyaratan tersebut untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan ini. Oke baik, kita lanjut aja. Oh ya teman-teman, aku lupa kasih nama bantuan ini. Jadi buat teman-teman yang bertanya, jadi nama bantuan dari Kemensos sebesar 15 juta rupiah ini yaitu bernama Bantuan RS Rutilahu. Nah, sebagian teman-teman masih bingung nih. Apa sih bantuan RS Rutilahu ini? Nah, setelah ini kita akan jelaskan secara lengkap. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat dan mau sekali mendaftar dan mendapatkan bantuan RS Rutilahu, jadi pastikan ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman mendapatkan informasi mengenai bantuan RS Rutilahu ini secara lengkap dan jelas. Oke? Dan untuk teman-teman ketahui, bantuan ini sebenarnya sudah ada di tahun 2019 dan alhamdulillah serta kabar gembiranya bantuan ini akan dibuka kembali pendaftaran itu di tahun 2021. Nah, di sini kita akan bahas lebih cepat biar teman-teman bisa mendaftar dan mendapatkan bantuan ini dari Kemensos sebesar 15 juta rupiah. Oke baik, jadi langsung aja kita bahas mengenai apa sih bantuan RS Rutilahu dari Kemensos ini. Oke baik, kita langsung jawab di sini. Nah teman-teman, jadi bantuan RS Rutilahu ini adalah singkatan. Jadi kepanjangan dari RS Rutilahu itu yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jadi nama bantuan Kemensos ini yaitu Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat dengan RS Rutilahu. Jadi bantuan RS Rutilahu ini merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang langsung diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Jelas ya teman-teman, jadi bantuan ini berupa bantuan untuk merehab rumah yang tidak layak huni dan bantuan ini diberikan sebesar
sebesar 15 juta rupiah per kakak, yang dimana rumahnya itu untuk direhab dan mendapatkan bantuan tersebut. Sampai sini jelas ya? Dan buat teman-teman nih yang mau mendaftar mendapatkan bantuan tersebut, ternyata ada kriteria tambahan lagi. Jadi rumah-rumah penerima bantuan RS Rutelahu ini, jadi ada 5 kriteria tambahan. Yang pertama, teman-teman pastikan dinding dan atau rumah kalian itu dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Terus yang kedua, dinding atau rumah kalian itu terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Terus yang ketiga, lantai rumah kalian itu terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen atau keramik dalam kondisi rusak. Dan yang keempat, pastikan rumah kalian itu tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus. Dan atau yang kelima, rumah kalian itu luas lantainya kurang dari 7,2 meter per orang. Oke baik, jadi itulah kriteria dalam mendaftar mendapatkan bantuan tersebut yang teman-teman harus penuhi ya. Dan untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial RS Rutelahu ini, di sini sudah jelas dikatakan, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bantuan sosial RS Rutelahu diberikan dalam bentuk non tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi. Oke baik, jadi buat teman-teman yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah kita jelaskan tadi, maka kita langsung ke cara. Oke baik, jadi kita langsung aja untuk cara mendaftar ataupun mendapatkan bantuan RS Rutelahu sebesar 15 juta rupiah dari Kemensos ini. Nah teman-teman, jadi ada 7 tahapan yang teman-teman harus lalui dalam mendapatkan bantuan ini. Teman-teman bisa lihat di hadapan kalian. Jadi tahapan pertama, untuk pengajuan dan pengusulan bantuan RS Rutelahu ini, teman-teman pastikan bisa mendaftar secara perorangan atau masyarakat atau juga lembaga kesejahteraan sosial untuk mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Jadi teman-teman membuat proposal dulu dan ajukan ke Dinas Sosial ke kantor daerah kalian masing-masing. Terus yang kedua, nanti Dinas Sosial Kabupaten atau Kota kalian melakukan verifikasi kembali dan validasi tentang calon penerima RS Rutelahu sesuai data terbatu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi teman-teman nanti kalau sudah kalian melakukan pengusulan, maka akan dicek kembali apakah memang benar-benar berhak atau tidak. Terus yang ketiga, nanti dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota kalian mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Dan yang keempat, nanti Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 akan melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Dan yang kelima, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 akan menetapkan nih lokasi dan penerima RS Rutelahu. Dan yang keenam, barulah ada hasil penetapan lokasi dan penerima RS Rutelahu disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, barulah langsung dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota kalian yang menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dan surat pernyataan penerima program. Oke baik, jadi ada 7 tahapan yang teman-teman harus lalui dalam tahapan mendapatkan bantuan Kemensos sebesar 15 juta, yaitu bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau disingkat RS Rutelahu. Jelas ya? Oke, nah jadi buat teman-teman nih yang berminat dalam mendapatkan bantuan tersebut, teman-teman yang pertama bisa melakukan pengajuan dengan cara membuat proposal terlebih dahulu dan menyerahkan ke Dinas Sosial daerah kalian masing-masing. Nah, kalau udah menyerahkan, teman-teman langsung nanti dari pihak Dinas Sosial yang akan menguruskan semua hal itu. Jadi teman-teman cukup membuat proposal dan memberikan ke Dinas Sosial ya. Oke, baik, jelas ya. Dan yang terakhir nih, jika teman-teman lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut, maka ada hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan tersebut. Teman-teman bisa lihat di hadapan kalian ada 7 hak dan kewajiban. Yang pertama, teman-teman harus membentuk kepengurusan RS Rutelahu. Yang kedua, membuat rincian jenis atau bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya. Dan yang ketiga, menerima dan manfaatkan dana RS Rutelahu. Dan keempat, melaksanakan pembelian bahan bangunan. Yang kelima, menyelesaikan RS Rutelahu paling lambat itu 100 hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening kelompok. Dan yang keenam, teman-teman jangan lupa mendokumentasikan RS Rutelahu tersebut meliputi dari kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa juga harus membuat laporan pertanggungjawaban RS Rutelahu. Jadi itulah hak dan kewajiban buat teman-teman jika sebagai penerima bantuan ini. Oke, jelas begitu ya? Oke, baik teman-teman semua. Jadi inilah informasi mengenai bantuan Kemensos sebesar 15 juta rupiah per kakak. Buat teman-teman yang berminat bisa persiapkan dari sekarang sehingga teman-teman bisa melakukan pengajuan dan bisa mendapatkan bantuan tersebut di tahun 2021. Oke, baik. Jadi inilah informasi dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang kurang jelas silahkan
silahkan komen aja di bawah. Oke baik, sebelum meninggalkan video, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi dan upload terbaru di channel ini juga. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.